Natal yang membawa kemerdekaan. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam kitab Yesaya 9, bahkan dikatakan ketika Yesus itu datang, maka dikatakan terang itu datang. Lalu kalau terang itu datang, maka gelap itu akan diterangi, dan dia katakan bahwa orang-orang akan mengalami sukacita seperti sukacita waktu panen, atau bersorak-sorak seperti sorak-sorak waktu membagikan jarahan. Dan beban-beban si penindas itu telah dihilangkan. Kenapa? Karena tongkat si penindas Tuhan sudah patahkan. Saudara, Natal itu berarti Yesus yang masuk dalam hati kita, Kristus yang masuk dalam hati kita. Saudara, artinya ada sesuatu yang masuk ke dalam hati kita, tetapi itu bukan perkara-perkara fisik, bukan perkara materi, tetapi Yesus itu, Tuhan itu adalah dalam roh. Sehingga kalau dia lahir, maka pasti dia lahir di dalam roh kita, di dalam bagian dari kehidupan kita yang paling terdalam. Dia bukan lahir di alam pikiran kita, dia bukan lahir di alam perasaan kita, tetapi dia lahir di dalam roh. Artinya pada bagian yang terdalam dari hati kita. Saudara-saudara, Yesus itu bukan dalam bentuk pikiran, dia bukan dalam bentuk kebendaan, apalagi dia dalam bentuk materi atau harta. Tetapi Yesus itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dapat diukur oleh panca indera atau alat ukur dunia. Saudara, tetapi dia memiliki dampak pada bagian dari kehidupan kita, dari diri kita ya, sebagai yang paling terdalam, yang menjadi fondasi yang paling terdalam. Saudara-saudara, artinya dia berdiri kepada sesuatu yang tidak terlihat, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara, itu adalah kekristenan yang benar, kekristenan yang berdiri kepada sesuatu yang tidak kelihatan, kekristenan yang menghargai tentang sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tidak terasa oleh perasaan, tetapi dia nyata. Sehingga saudara, ketika kita menyadari bahwa kehadiran Kristus itu, kelahiran Yesus itu dalam hati kita, seperti itu bentuknya, bukan kelahiran dalam bentuk hal-hal yang terukur oleh ukuran-ukuran manusia. Saudara, itulah Natal. Tetapi dengan kehadirannya di dalam hati kita, keberadaannya dalam hati kita, itu seperti sebuah pohon yang akarnya masuk ke dalam tanah, lalu menemukan, dan dia berada dalam tepi aliran sungai. Maka saudara, ya, roh kita tadi yang bersama-sama dengan Tuhan itu adalah merupakan nutrisi atau makanan yang mengalir ke seluruh kehidupan kita. Dia mengalir ke bagian pikiran kita, dia mengalir kepada bagian perasaan kita. Saudara, dia bahkan mengalir juga kepada tubuh kita. Sehingga saudara, ya, walaupun kita dalam kehidupan ini banyak persoalan, banyak masalah, tetapi sesuatu yang tak kelihatan itu tadi, itu yang terus mendorong kita penuh sukacita. Lalu saudara, kita pun bukan lagi mengukur tentang kehadiran Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan melalui hal-hal yang kelihatan. Sehingga saudara,
kita akan tetap, saudara, ya, tidak dapat diukur oleh dunia ini. Ada satu teman saya, saudara. Ya, teman saya ini begitu kuat dengan doktrin, bercerita selalu tentang Kristen. Dan saya lihat dia ketat sekali, keras ya. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Kalau ada orang lain misalnya berobat ke rumah sakit, dia katakan, oh karena kurang iman. Begitulah, dan seterusnya, saudara. Suatu kali dia sakit. Dan dia sakit parah, bertahun, saudara. Lalu dia kemudian, dia kecewa. Ya, lalu dia katakan, adakah Tuhan itu? Kenapa itu terjadi, saudara? Karena dia lihat kekristenan itu, saudara, itu melalui alam pikirannya. Ya, melalui alam perasaannya. Sehingga kalau dia melihat melalui alam pikirannya, ya, dengan apa yang dia alami, dia bisa saja berkata, adakah Tuhan ini? Tetapi saudara, kalau kita masuk di dalam Tuhan yang bukan terukur ya secara manusia, maka keberadaannya tidak ditentukan oleh apa yang kita alami. Apapun yang kita alami, manifestasi Tuhan itu terus bergerak, terus mendorong kita bersukacita, dan kehadirannya di dalam hati kita itu melampaui dari segala yang ada di dunia ini. Bahkan kehadirannya di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu pun melampaui daripada kesehatan kita sendiri. Sama seperti Rasul Paulus katakan ya, waktu dia katakan ada duri dalam dagingnya. Maka Paulus berkata, justru saat seperti inilah aku senang, aku kuat. Saudara, ketika kekristenan kita itu benar ukurannya, ketika kita Kristen itu benar caranya, saudara, maka akan menghasilkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa, yang tidak bisa digoyah, ditipu, atau dibelokkan oleh apapun juga. Kita tidak akan dapat dibelokkan oleh dunia ini. Kita tidak akan dapat dibayar oleh dunia ini. Karena saudara, kebenaran-kebenaran yang terus kita pelihara, yang kita hargai, yang kita banggakan, yaitu Yesus Kristus dalam hati kita. Saudara, itu yang membuat kita mengerti tentang kebenaran. Itu yang membuat kita tidak pernah kecewa. Saudara, karena dia tetap tidak pernah meninggalkan kita. Itulah Natal sesungguhnya. Itulah Natal yang terbesar, yaitu di mana Kristus lahir dalam hatiku dan dalam hatimu. Sekali lagi, dia bukan materi, tetapi dia jauh lebih tinggi dari materi. Haleluya. Selamat Natal. Amin.